AI-nya harus kita kasih ilmu dulu dong, baru dia pinter. Nah, informasi bahwa kita harus ngasih ilmu ke AI itu jarang dikasih tahu ke orang. Halo Sobat Inti, kembali lagi di Inti Talk. Masuk pada pembahasan terakhir dengan Prof. Ona. Setelah 3 pembahasan yang sangat menarik, pembahasan terakhir ini akan membahas mengenai literasi digital dan peran komunitas. Tentunya dengan Prof. Ona. Oke, langsung ke pertanyaan yang pertama ya Prof. Menurut Prof, seperti apa modal literasi AI yang efektif agar masyarakat tidak hanya mampu menggunakan AI, tetapi juga memahami cara kerja, batasan, dan risikonya? Yang efektif ya? Ya. Ini boleh jujur dulu nih, kalau kita betul-betul mengandalkan komunitas buat literasi AI, susah sih sebetulnya. Jadi kita punya pengalaman untuk internet safety, keamanan berinternet. Gimana caranya supaya anak-anak posting nggak sembarangan, terus jangan ketipu di internet segala macam. Ngandalinnya komunitas. Nah, komunitas kan bentuknya webinar, terus bikin event-event sporadis di mana-mana. Tapi jadi nggak masif ternyata yang kayak gituan. Nah, kalau mau masif, kalau mau boleh jujur, kalau bisa dimasukin dalam kurikulum. Nah, itu yang keren banget, cepat prosesnya. Nah, alhamdulillahnya sebetulnya Januari 2025 kemarin Pak Wapres Gibran itu minta supaya AI masuk ke dalam kurikulum. Jadi itu jadi kesempatan buat kita masukin AI secara masif dalam sekolah. Nah, kalau udah yang itu masuk, itu jadi cepat banget prosesnya. Nah, jujur kita makanya karena ada itu juga akhirnya kita bikin AI buat sekolah sih. Yang SD, SMP, SMA itu bisa diambil free di sini tadi. Intech Press ITTS ACD. Ini bukunya AI jadi buku AI-nya sudah tersedia buat SD, SMP, SMA, SMK gratis. Nah, Wapresnya sudah minta supaya AI masuk sekolah. Bukunya sudah ada, tinggal kita mengedukasi guru supaya ngerti cara ngajarin AI-nya. Nah, ini tantangan terbesar karena kita butuh mengajari sekitar 60.000 guru. Tapi udah masuk kurikulum belum, Prof? Nih bayangin, Wapres yang minta. Ya. Diknasnya kurang cepet. Padahal dari Januari 2025 ya? Iya. Jadi prosesnya terlalu lambat sih Diknasnya. Ya kita semua bangsa Indonesia pengen lah supaya lebih maju ya. Ya mudah-mudahan Diknas bisa lebih cepat lagi. Kondisi hari ini Diknas baru sampai ada buku panduan SD kelas 5 belajar apa, kelas 6 belajar apa, detailnya belum ada. Kita udah bikin detailnya sih. Jadi sebenarnya langkah yang perlu kita lakukan cepat sekarang adalah bikin gurunya sih. Gitu aja sih. Mudah-mudahan cepet lah. Ya, amin. Seberapa penting peran komunitas teknologi dan edukator digital non-formal dalam mempercepat adopsi AI gotong royong, khususnya di daerah dan komunitas akar rumput? Ya itu tadi ya, komunitas itu bagus, cuman jadi nggak masif. Itu penting. Ini jujur nih, dari sisi konten, isi, ilmunya, kebanyakan dikembangkan sama komunitas sebetulnya. Jadi kayak yang sifatnya open source, kayak Olama apa segala macam, yang free segala macam, komunitas semua yang gerak nih. Cuman mereka nggak bisa gerak secara masif. Masif itu harus ada perintah dari atas soalnya. Supaya bisa gerak cepat banget harusnya dari atas. Mudah-mudahan birokrasinya nggak lambat. Nah sekarang kondisinya birokrasinya nggak terlalu cepat sih. Diknasnya tidak terlalu cepat. Akibatnya gerakannya masifnya nggak seperti yang kita harapin banget. Jadi dari sisi sumber daya, ilmu, konten, kita udah lumayan bagus. Buku sudah ada, perintah dari Wapres sudah ada, tinggal gerakin supaya cepat ada di bawah. Nah kita jujur banyak mengandalkan, jadi kayaknya Diknas di pusatnya sudah ngasih perintah ke dinas.
pendidikan di kabupaten kota supaya mentorin guru-gurunya gitu ya. Cuman gurunya kan masih sedikit ya. Gurunya guru pun masih sedikit. Nah, jadi prosesnya lambatnya di situ sih kondisi sekarang. Gitu. Jadi kalau ditanya komunitas penting nggak? Penting, dan itu sudah berjalan. Tinggal proses mentorin gurunya yang masih lambat banget. Nah, saya lagi mikir juga kalau ada masukan seperti apa ya, kita terbuka banget sih. Kita sih welcome aja, kami ya. Di kampus ITTS kita welcome. Saya yakin kampus-kampus yang lain juga banyak yang senang sih kalau disuruh minterin guru-guru sih. Dalam pengalaman Prof nih, kesalahan apa yang paling sering terjadi dalam program literasi AI sehingga transformasi digital tidak menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat? Kesalahan fatalnya mikirnya gini, biasanya orang berpikir AI itu pinter. Itu fatalnya di situ. Jadi ditanya apa aja bisa, padahal AI itu nggak pinter. Gini. Jadi kita berpikir AI pinter, ditanya apa aja bisa. Konsekuensi yang terjadi, dia berasumsi bahwa apa aja ada, informasi apa aja, pengetahuan apa aja ada dalam AI, padahal enggak. AI-nya harus kita kasih ilmu dulu dong, baru dia pinter. Nah, informasi bahwa kita harus ngasih ilmu ke AI itu jarang dikasih tahu ke orang. Kita harus, jadi kalau kita mau bikin AI sendiri, kita harus nyiapin ilmu-ilmu apa aja yang harus dikuasain sama AI tadi. Bentuknya dokumen loh. Jadi kita harus dokumen banyak banget nih. Nah, itu harus disiapin dan harus dimasukin ke AI-nya. Memang itu adanya di belakang layar ya. Si ChatGPT, Grok, Gemini itu mengerjakan itu di belakang layar. Orang biasa nggak ada yang tahu nih. Nah, tapi kalau kita mau bikin AI supaya bisa jalan dengan kondisi internetnya nyalah mati, putus-putus, kalau saya bikin sendiri sih kan, kita harus bikin itu semua sendiri sih. Indonesia kalau mau serius harus bikin itu semua sendiri sih. Dan kita bikin nih, ini saya kasih lihat ya. Ini saya masuk ke olama.com ya. Saya coba cari Indonesia di sini, Indonesia. Nah, ini banyak yang bikin. Ini model AI ya. Ini banyak yang bikin buat Indonesia. Gitu. Coba kalau dilihat bisa apa, Prof? Apa? Kalau dipencet itu? Ini download kalau dipencet. Nge-download dia. Nih bentuknya kayak gini. Ini ada sekian megabyte, ada sekian kilobyte konteksnya, apa segala macam. Ini kalau saya klik download. Gitu. Ini dipakai buat yang ini nih, kalau di ChatGPT yang ini nih. Ini kan ChatGPT 5.2. Ini ada pilihan yang lain ya. Nah, ini jadi yang ini akan gantiin yang ChatGPT yang ini nih. Gitu. Tapi ini bukan ChatGPT, ntar keluarnya Olama sih. Gitu. Indonesia bikin, anak-anak bikin, ini komunitas bikin, jangan khawatir, bangsa Indonesia pinter-pinter kok. Oke, lanjut Prof. Strategi apa yang perlu dilakukan agar literasi AI dapat berjalan berkelanjutan, mandiri, dan tidak berhenti pada pelatihan atau proyek jangka pendek semata? Terutama isu gedenya adalah berkelanjutannya nih ya. Gimana caranya ini supaya jalan terus nih. Kalau saya sama teman-teman cara berpikirnya sederhana aja. Dia akan bisa berkelanjutan kalau dia betul-betul dimanfaatkan dan orang merasa dapat manfaat dari alat tadi. Syukur-syukur dia bikin semua itu sendiri. Kalau dia bikin sendiri, terus dia dapat manfaat, dia pasti menjaga supaya itu jalan terus dong. Nah, berkelanjutan akan terjadi pada saat itu terjadi. Nah, yang jadi masalah, gimana caranya dia bikin sendiri, bagaimana caranya dia merasakan manfaat itu. Nah, kalau dapat manfaat, biasanya, ini jujur ya, orang pakai AI kan biasanya nanya yang lucu-lucu aja kan, bukan nanya buat kerja, buat kerjaan, buat supaya lebih efisien, apa segala macam. Jadi banyak nanyanya yang misalnya AI yang buat bikin gambar ya, tolong bikinin gambar supaya semua jerawat saya hilang, kayak gitu kan. Iya bisa sih AI kayak gitu, tapi kan manfaatnya ya terbatas. Bayangkan kalau AI dipakai buat merancang misalnya produk kain yang kita buat apa segala macam, kita pakai AI produknya. Nah, itu manfaatnya kerasa. Jadi orang seringkali AI dipakai buat mainan doang. Kalau cuma mainan jadi terbatas. Tapi kalau udah mulai produk dan merasa dia dapat untung dari produk yang dia bikin, itu pasti akan jaga terus supaya jalan terus. Nah,
Kalau dia pakai AI-nya yang berbayar, ChatGPT, Grok, dan Gemini dan teman-teman, ini duitnya mahal nih. Bisa-bisa dia nggak balik modal dong. Produknya harganya 100.000, bayarnya 1 juta, kan rugi. Nah, pasti dia akan berusaha bikin AI itu sendiri. Nah, itu akan terjadi kalau dia dapat manfaat, udah gitu ngerasa bahwa nggak mungkin dia pakai AI yang luar karena harganya mahal. Ini udah mulai kerasa nih, berapa orang udah mulai kerasa nih. Jadi ini kisahnya beberapa kabupaten kota. Mereka pengen canggih, punya AI buat masyarakat, tapi ditempelinnya ke yang berbayar nih, ChatGPT, bayarnya 1 M udah gitu. Pusing kan? Mendingan saya bikin sendiri kan? Nah udah kerasa, dia harus bikin sendiri. Pada saat bikin sendiri, ini harga langsung turun, manfaat naik, AI akan bertahan. Kayak gitu masalahnya. Berarti emang yang ada feedback ke kitanya yang Harus bermanfaat sih. Terus kita bermanfaat, kita manfaatin, dan kita harus bikin sendiri supaya murah sih. Udah gitu jalan dia. Oke Prof. Itu udah pertanyaan terakhir Prof. Siap. Dari diskusi hari ini kita belajar bahwa AI gotong royong bukan hanya tentang teknologi, tapi tentang gerakan bersama, melibatkan pemerintah, komunitas, edukator, dan masyarakat luas. Jika literasi AI dibangun secara berkelanjutan dan berbasis komunitas, maka AI tidak lagi menjadi teknologi yang menakutkan atau eksklusif, melainkan alat pemberdayaan yang nyata bagi Indonesia. Betul. Tuh, ya. Terima kasih. Terima Kok kasih bisa banyak. nyimpulinnya keren banget sih. Aduh, makasih Prof. Terima kasih banyak Prof. Ono atas wawasan dan pemikirannya yang sangat inspiratif. Semoga diskusi ini memberikan perspektif baru bagi masyarakat dan sobat Intimedia tentang masa depan AI yang inklusif dan membumi. Sampai jumpa di Inti Talk selanjutnya, Prof. Terima kasih. Sama-sama. Yuk, dadah. 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 Makasih, Prof.